Di tengah kesunyian hutan lembab Asia Tenggara, di antara semak belukar yang jarang tersentuh cahaya matahari, hidup seekor makhluk kecil yang jarang sekali menampakkan dirinya. Tubuhnya mungil, nyaris seukuran ibu jari manusia. Namun suaranya menggema di antara rimbunnya hutan. Inilah burung berencet kerdil, Pygmy cupwing. Salah satu burung terkecil di dunia, dan juga salah satu yang paling sulit dilihat. Nama berencet kerdil berasal dari bahasa lokal di Asia Tenggara yang menggambarkan kebiasaan burung ini yang sering berlari dan melompat di semak seperti tikus hutan. Kata berencet sendiri sering dipakai untuk kelompok burung kecil dari famili Pnoepgidae, sementara kerdil menegaskan ukurannya yang luar biasa kecil. Secara ilmiah, burung ini dikenal sebagai Pnoepga pusilla, dan termasuk dalam famili tersendiri, Pnoepgidae, yang hanya terdiri dari beberapa spesies saja di dunia. Mereka bukan jenis perenjak, bukan pula jenis ciung, namun kelompok unik yang secara evolusioner terpisah jutaan tahun lalu, membentuk garis keturunan kecil yang tetap bertahan di hutan pegunungan Asia. Tubuh berencet kerdil hanya sepanjang 7 hingga 8 cm, dengan berat sekitar 9 hingga 10 gram, lebih ringan dari selembar uang logam. Bentuk tubuhnya bulat padat seperti bola kecil, dengan ekor yang sangat pendek, hampir tidak terlihat, membuatnya tampak seperti gumpalan bulu yang hidup. Warna bulunya didominasi coklat zaitun bercampur abu dan corak halus kehitaman, menciptakan pola kamuflase sempurna yang menyatu dengan tanah, daun kering, dan lumut. Bagian bawah tubuh sedikit lebih terang, sementara sisi kepalanya bertekstur halus dengan garis samar di sekitar mata, matanya besar dan hitam legam. Adaptasi untuk melihat dalam cahaya redup di dasar hutan. Paruhnya kecil namun kuat, berfungsi untuk memungut serangga kecil, laba-laba, dan larva dari sela dedaunan. Kakinya ramping tapi berotot, mampu menapak cepat di tanah, melompat dari satu batang ke batang lain, dan berpindah dengan kecepatan luar biasa tanpa benar-benar terbang tinggi. Satu hal yang unik, ekornya begitu pendek sehingga tidak tampak saat ia bergerak. Itulah sebabnya ketika ia berjalan, tubuhnya terlihat seperti bola hidup yang melompat-lompat di semak. Jika kita beruntung melihatnya secara langsung, gerakannya begitu cepat hingga sulit ditangkap mata, seolah-olah bayangan kecil yang hidup di antara daun basah hutan. Berencet kerdil menghuni kawasan pegunungan lembab di Asia Selatan dan Tenggara, mulai dari kaki pegunungan Himalaya, dataran tinggi Cina Selatan, hingga ke hutan-hutan tropis Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Indonesia. Di tanah air, spesies ini tercatat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, terutama di ketinggian 800 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Ia lebih menyukai tempat dengan kanopi rapat, tanah berlumut, dan semak tebal, di mana kelembapan tinggi menjadi bagian dari kehidupannya. Berencet kerdil jarang terlihat di area terbuka. Hidupnya tersembunyi, nyaris seluruh waktunya dihabiskan di bawah naungan pepohonan raksasa, menyusuri akar, ranting rendah, dan tumpukan daun kering di dasar hutan. Pada awal musim hujan, berencet kerdil mulai membangun sarangnya. Sarang itu berbentuk bola kecil dari lumut, serat akar, dan daun kering. Disembunyikan di balik batang semak atau di antara akar pohon besar. Betina biasanya bertelur 2 hingga 4 butir telur putih, dan keduanya, jantan dan betina, bergantian mengerami. Saat menetas, anak-anak berencet berukuran sangat mungil, nyaris tidak berbulu, dan sangat bergantung pada induknya. Selama beberapa minggu, induk akan membawa serangga kecil untuk memberi makan mereka. Hingga akhirnya mereka mulai belajar melompat dan mencari makan sendiri. Keluarga kecil ini tetap bersama beberapa waktu, sampai akhirnya anak-anaknya benar-benar mampu menjelajah sendiri di dasar hutan. Dalam dunia burung liar, berencet kerdil dikenal memiliki karakter yang tenang namun penuh kewaspadaan. Ia bukan tipe yang agresif,
bukan pula penyerang wilayah seperti burung lain. Namun jangan salah, burung ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika mendengar suara asing, ia akan berhenti sejenak, menegakkan kepala, dan mengamati dari balik dedaunan. Diam, tapi penuh perhatian. Ia hidup dengan kemandirian luar biasa. Sebagian besar waktunya dihabiskan sendirian, menjelajah, tanpa henti di antara semak dan akar pohon. Namun saat musim kawin tiba, ia berubah menjadi sosok lembut dan penuh dedikasi, menyanyikan lagu lembut berulang-ulang untuk memanggil pasangannya. Burung ini juga sangat teritorial secara diam-diam. Alih-alih bertarung, ia mempertahankan wilayahnya lewat suara dan nyanyian. Begitu ada penyusup, ia akan menirukan kicauan, menciptakan gema seolah-olah hutan itu penuh pesaing. Padahal hanya dirinya seorang. Karakter berencet kerdil mencerminkan ketenangan dan ketekunan. Burung kecil yang hidup tanpa banyak keributan, namun teguh menjaga ruang hidupnya di antara rimbunnya hutan. Berencet kerdil mungkin kecil, tapi perannya besar dalam menjaga ekosistem hutan. Sebagai pemakan serangga, ia membantu mengendalikan populasi hama alami yang menyerang tanaman bawah. Setiap hari, burung ini memakan puluhan serangga, larva, dan laba-laba kecil. Selain itu, dengan kebiasaannya mengais dan mematuk daun busuk, ia turut membantu penguraian bahan organik, mendaur ulang nutrisi penting bagi tumbuhan hutan. Dalam senyap, mereka bekerja tanpa disadari, menjadi salah satu penopang keseimbangan kehidupan di lantai hutan. Saat ini, berencet kerdil masih tergolong list concern oleh IUCN. Artinya belum terancam punah, namun ancaman nyata tetap mengintai. Perusakan hutan, alih fungsi lahan, dan kebakaran, secara perlahan mengikis habitat alami mereka. Burung ini sangat bergantung pada vegetasi bawah yang rapat. Ketika semak dibabat, mereka kehilangan rumah, tempat berlindung, dan sumber makanan utama. Konservasi hutan pegunungan dan pelestarian vegetasi bawah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan hidup spesies kecil ini. Di antara riuhnya dunia yang terus berubah, ada kehidupan kecil yang berjalan pelan namun pasti. Berencet kerdil, si mungil penjaga dasar hutan, mengajarkan kita tentang kesederhanaan, kesabaran, dan ketekunan. Bahwa keindahan sejati alam tidak selalu datang dari warna cerah atau sayap besar, melainkan dari makhluk kecil yang bertahan tanpa banyak suara. Jadi, bila suatu hari kamu berjalan di hutan, dan mendengar suara lembut tir-tir-tir dari semak yang basah, berhentilah sejenak, dengarkan, karena mungkin, di balik daun itu, ada berencet kerdil yang sedang bernyanyi untuk hutan, menyuarakan kehidupan yang tenang, namun abadi.